chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head, in my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no, oh, never, never have I ever found a love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, 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 never, never have I ever found a love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, your love is kind. Forever I am yours and you are mine. Your love is patient, I know your love is kind. Forever I am yours and you are mine. Never have I ever found a love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. Yeah. And all I can say is never have I ever found a love so good, so good. Yeah. Ooh, oh, never have I ever known. Oh, you're good, so good, yeah. Never have I ever known. Shalom Big 19, apa kabar kalian semua? Aku percaya semua yang ada di rumah sama-sama mau antusias, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Karena hanya bersama Tuhan kita mampu jalan semuanya. Mari kita mau bertepuk tangan bersama memuji Tuhan, menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman di rumah semua sama-sama katakan dong. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin
kita selama-lamanya. Dia yang layak menerima kemuliaan dan pujian. Shalom teman-teman, aku mau sapa kalian lagi. Kita baru aja bawain satu pujian untuk menyenangkan Tuhan. Namun untuk itu sebelum kita lanjut lagi, aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat mingguan hari ini dari Galatia 5 ayat 22 ya. Boleh teman-teman siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin. Aku percaya hari ini kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali untuk semakin kuat, semakin percaya, dan semakin antusias menerapkan setiap buah-buah roh dan firman Tuhan yang nanti kita dengar. Mari teman-teman, untuk itu kita mau berdoa yuk bersama-sama sebelum kita lanjut memberikan puji-pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan banyak hari-hari yang kami lalui, baik itu kami mengalami kelemahan tubuh dan sakit, namun kami percaya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan juga untuk kami yang mengalami kebingungan, nggak tahu harus menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan solusi apa, tapi kami percaya Tuhan juga yang memberikan kepastian dan juga hikmat untuk kami dapat melaluinya saat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami yang mengalami kesedihan, duka cita, atau kekecewaan, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan sukacita selalu. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dan tidak akan pernah Tuhan meninggalkan dan melepaskan tangan kami. Dan Bapa, biarlah Tuhan ini menjadi kerinduan kami untuk memberikan puji-pujian dan penyembahan yang terbaik. Dan sebentar firman Tuhan yang akan kami dengar juga sebagai pengingat kembali untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami kembali, sehingga besok dari hari ini apapun yang akan kami hadapi selanjutnya itu kami yakini kami dapat mampu melakukannya dan melewatinya, karena Tuhan akan membawa kami semakin tinggi, semakin kuat, dan semakin bertumbuh melalui setiap hal yang kami boleh lewati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih antusias lagi memberikan penyembahan dan pujian yang terbaik bagi-Mu, karena kami percaya apapun yang Engkau perbuat, apapun yang Tuhan telah tetapkan, apapun yang terjadi dari kemarin, hari ini, sampai nanti, itu semua karena Tuhan baik. Semuanya baik Tuhan siapkan dan Tuhan rencanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, jamahan dan lawatan Roh Kudus hadir di setiap rumah kami, anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau siapkan hati kita kembali untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Aku mau teman-teman sama-sama menyampaikan kerinduan kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan biarlah itu menjadi sesuatu yang indah, yang Tuhan juga suka pastinya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
hari-hari ini belum menjadi hari-hari yang sesuai dengan apa yang kita nyamani, kita suka, tapi percayalah bahwa semuanya baik Tuhan kerjakan. Mari kita menyatakan bersama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Angkat tanganmu, katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
Selamat pagi untuk teman-teman di Ignited, Jemaat GBI Altar Philadelphia. Pada kesempatan hari ini tentunya saya sangat berbahagia ya untuk bisa diberikan kesempatan untuk sharing mengenai firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Kami ingin membaca firman Tuhan, kami ingin sharing, biar kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian dan hikmat untuk memahami maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin dari di antara kalian ada yang belum kenal saya atau belum tahu siapa saya. Jadi saya dulu pernah ikut membantu pelayanan di Ignited sekitar 2 tahun, 3 tahunan. Tentunya banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dan tentunya saya sangat senang ya untuk bisa bersama-sama kita melayani Tuhan di jemaat GBI Altar Philadelphia, khususnya di Ignited. Terima kasih Kak Ernest untuk kesempatannya. Dan ya, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Fajar. Saya profesi sebagai pengajar, pendidik di salah satu sekolah di Jakarta Timur. Dan ini saya membuat rekaman ini ada di kantor wakil kepala sekolah. Jadi ya, sebelum pulang saya menyempatkan diri untuk membuat video sharing firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya kita akan masuk ya ke dalam sharing kita. Ya, hari ini kita akan membahas dari Galatia 5 ayat 22. Ya, di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan." Dan di ayat 23-nya diteruskan, "Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Ya, tentunya di sini kita sudah mengenal ya, bahkan sejak kita sekolah minggu mengenai buah-buah roh. Ya, bukan buah-buah roh, tapi buah roh ya. Buah roh, dan karena di Alkitab ditulis ini bentuknya singular ya, bukan plural, jadi buah roh. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai buah roh, kita harus memahami dulu latar belakang dari si penulis ya. Ya, tentunya kalau kita tahu penulis dari kitab Galatia, surat Galatia adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus berlatar belakang Yahudi, dan dia sebelumnya kan juga merupakan rabi ya, guru untuk pengajar-pengajar di bait suci. Nah, apa sih yang kita ketahui selama ini tentang buah roh? Ya, buah roh berarti ini berkaitan dengan karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus. Kalau kita lihat dari dari ayatnya di sini ditulis bahwa buah roh ini berbentuk singular ya. Tentunya di sini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa buah roh yang dimaksud di sini itu adalah Kristus, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di mana kita bisa belajar mengenai buah roh? Tentunya kita bisa melihat dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Nah, jadi kita disebut orang Kristen, artinya atau maknanya adalah kita merupakan Kristus kecil, yang artinya adalah kita sebagai pengikut Kristus yang harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Kristus selama dia melayani di bumi. Nah, di sini yang pertama kita bisa melihat bahwa yang pertama disinggung adalah kasih. Nah, di dalam bahasa Yunaninya di sini ditulis agape. Ya, ini bukan philia, bukan storge atau bukan eros. Jadi agape. Jadi standar kasih dalam kekristenan adalah agape. Nah, karena
agape itu sebenarnya tidak bisa juga kita pandang seolah-olah agape itu adalah kasih yang hanya ada pada Tuhan, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak. Alkitab menyatakan di sini adalah agape. Jadi kalau kita baca ke contoh ya, ke dalam 1 Korintus 13 ya, di situ dituliskan mengenai kasih ya, apa itu kasih. Nah, di situ ditulis agape. Jadi standar kasih umat percaya adalah agape. Ya, apa itu agape? Apa itu kasih yang dimaksud di sini? Jadi kasih agape atau agape itu sendiri adalah kasih yang tidak bertujuan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Jadi kasih ini dia tidak bersifat semacam perasaan ya atau motivasi. Jadi benar-benar kasih agape ini adalah kasih yang tidak egois ya. Jadi kita bisa berbuat kasih ke orang lain ya, tapi mungkin dalam hati kita punya keinginan untuk adanya balas budi. Jadi seperti itu bukan kasih dalam standar kekristenan. Mungkin di luar orang-orang atau pengajaran Kristen ya Alkitab ya, mungkin banyak orang seperti itu. Bahkan saya juga tidak terlepas dari itu ya, ketika kita berbuat baik, kita juga berpikir nanti timbal baliknya apa nih. Jadi seperti itu ya. Jadi kasih agape ini kita bisa perdalam lagi di 1 Korintus 13 ya, itu ayat 4 sampai 8. Nah, jadi standar kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah agape. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dan juga kita harus mengasihi sesama. Nah, itu adalah standarnya. Ya kan, kalau di sekolah tuh biasanya ya kita tahu ya ada passing grade. Nah, itu passing grade itu kan batas minimal ya, skor bagi setiap murid untuk bisa lulus ya atau naik kelas. Nah, jadi kasih agape ini adalah passing grade-nya dari ajaran Kristus, begitu loh. Ya mungkin agama-agama lain atau bahkan mungkin orang yang ateis ya, orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan atau non-Kristen ya, mereka bisa juga mengasihi, mereka bisa berbuat baik. Hanya di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa perbuatan baik atau perbuatan kasih yang dilakukan oleh umatnya itu standarnya beda. Jadi memang standarnya itu lebih tinggi ya, dan itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Mungkin secara manusia kita nggak bisa melakukan itu dengan sempurna, tetapi kita percaya kalau Roh Kudus telah dianugerahkan dalam hidup kita, ya tentunya kita pasti akan mampu melakukan itu. Tidak usah untuk sesuatu yang besar, tapi dari hal yang terkecil pun ya kita bisa lakukan. Oke, yang kedua, apa sih buah roh ya selain tadi kasih? Lalu ada sukacita. Nah, sukacita di sini biasanya itu lebih kepada sikap gembira ya, perasaan ya, gembira atau ya ketika kita lagi happy, lagi senang ya. Tapi di sini dalam Alkitab sukacita tuh yang dimaksud di sini ya bukanlah sukacita yang bersifat duniawi ya. Gitu, atau di mana kita lagi lagi gembira atau lagi senang ketika mungkin kita bisa lebih unggul dari orang lain, begitu loh. Ya kan? Jadi bukan sukacita model seperti itu. Jadi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi sekarang gini, kita simpel aja ya. Misalnya kita mendapatkan hadiah. Oke, kita mendapatkan hadiah let's say motor ya kan. Nah, kita dapat barang berharga lah, atau motor atau apapun ya. Ya, ketika kita dapat hadiah itu atau tas ya, tas yang mewah atau apapun, tentunya kita kan juga merasa senang ya, kita merasa happy sekali kan, kita sangat sukacita sekali. Cuma seiring dengan waktu ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya, pasti hal-hal yang kita rasakan waktu pertama kali memperoleh barang berharga itu tentunya tidak akan sama lagi ya.
tentunya juga pasti kita akan boring, akan bosan, dan kita akan ingin sesuatu yang baru lagi. Nah, jadi Alkitab tidak berbicara tentang sukacita di mana kita merasa senang untuk sesuatu yang duniawi, tetapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita surgawi, di mana kita tahu ya identitas kita itu sebagai orang Kristen. Bukan artinya kita cuma beragama Kristen, atau orang tua saya Kristen, atau saya jemaat salah satu gereja, kan? Enggak. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita di mana kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya keselamatan kita ya sudah diberikan melalui iman di dalam Kristus. Jadi kita harus happy, kita harus senang. Kadang kita tahu kalau kita nggak sendirian gitu loh. Tuhan ada bersama kita, sekalipun mungkin kalau kita lihat situasi saat ini kan, ya banyak teman-teman saya juga yang khawatir, mereka cemas ya mengenai keadaan sekarang ya untuk pandemi ini. Ya saya paham, saya juga merasa cemas juga terkadang ya, secara manusia merasa karena keadaan sekarang ini kan sangat tidak menentu kan. Tapi Tuhan menginginkan agar kita bersukacita, bukan oleh karena apa yang kita peroleh dari dunia, tapi apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan kita wajib bersukacita. Lalu yang ketiga ada shalom, damai sejahtera. Ini berkaitan dengan ketenangan jiwa kita. Jadi melalui Kristus, kalau kita rajin membaca Alkitab dan kita mengenal karakter Kristus, tentunya kita akan menemukan ketenangan jiwa. Ya, jadi kesejahteraan di sini atau damai sejahtera di sini itu berkaitan dengan kesejahteraan rohani ya, yang didasarkan pada pengampunan. Jadi kita merasa damai karena kita tahu kita telah diampuni gitu. Jadi ya kalau kita ada pergumulan dalam hati kita, misalnya kita menaruh dendam atau kita membenci orang ya, tentunya tidak akan ada damai sejahtera dalam hati kita gitu. Saya juga pernah sih mengalami hal seperti ini ya, ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati saya, ya tentunya saya respon pertama kali ya saya nggak suka gitu ya, saya benci, tapi buat apa gitu ya, karena ya ketika berdoa pun waktu malam ya kan, saya juga merenung, apa sih yang Roh Kudus mau? Saya mendoakan orang ini. Oke, saya coba ya, memang agak sulit, tapi oke lah ya, nothing tulus ya, nggak ada salah yang dicoba. Ya saya mendoakan orang ini ya, sebutin namanya ya, saya mengampuni dia segala macam. Toh next day dan beberapa minggu setelah itu terjadi perubahan ya, lalu orang ini datang ke saya minta maaf seperti itu. Jadi akhirnya hubungan kami menjadi akrab lagi. Jadi memang banyak hal yang terjadi ketika kita mengampuni orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ya kita jangan menyerah dengan kebencian ya, tapi kita harus bisa menemukan damai sejahtera dalam Kristus, karena Kristus sendiri kan telah mengampuni kita. Ya, Kristus telah mengampuni kita dengan Dia menebus kita di atas kayu salib. Lalu yang keempat di sini kesabaran. Nah, di sini kalau kita bicara tentang kesabaran, nah di sini kita berbicara juga tentang sikap atau watak ya, dimana kita itu tidak mau mengalah kepada penderitaan. Jadi bersabar itu berarti kita tekun ya. Jadi di dalam kesabaran itu ada ketekunan. Ya, bersabar untuk untuk menang begitu. Jadi orang bersabar itu bukan artinya dia pengecut, tetapi orang bersabar itu adalah ya orang yang menang ya dari keadaan yang menghimpit dia. Jadi seperti itu, contohnya dalam pandemi seperti ini ya kita harus bersabar, karena kalau kita baca Alkitab lagi ya kan, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami situasi-situasi yang ya tentunya sangat tidak baik ya, seperti itu. Seperti halnya Yakub juga kan mengalami masa saat itu ya
di masa itu di daerah Timur Tengah, ya tentunya di situ Yakub juga mengalami masa kelaparan ya yang hebat saat itu, yang dimana saat itu Yusuf sudah menjadi semacam wali negeri ya di Mesir. Ya kan, Yakub dan keluarga Israel juga kan mengalami kesulitan seperti itu. Dan banyak lagi ya, Ayub juga kita bisa lihat ya penderitaannya begitu. Jadi Tuhan ingin agar kita tetap bersabar. Masa pandemi ini Tuhan tentunya melihat ya iman umatnya yang setia, yang tetap bertahan ya dengan iman percayanya bahwa ya suatu saat Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan pernah menyerah dengan situasi kita, sekalipun ya ini kita sama-sama ya, kita sama-sama mengalami ini semua di seluruh dunia, dan yang menjadi bagian kita adalah tetap percaya dalam iman, kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan kita tetap untuk membangun fellowship kita di antara umat percaya. Dan selanjutnya kemurahan. Nah, di sini kemurahan berbicara tentang sikap baik hati, ramah terhadap orang lain ya. Kalaupun ada kegiatan sosial itu berupa charity ya, kita bisa menyumbang ya dana sosial seperti itu. Nah, di sini Tuhan ingin agar kita juga memiliki sifat ini ya, untuk bersifat murah hati kepada orang lain. Ini bukan hanya soal materi ya, bukan soal suka memberi dan tidak pelit, tidak sesimpel itu, karena murah hati itu sangat luas sekali ya. Untuk ilmu sendiri pun, pengajaran bahkan juga kita harus murah hati. Misalnya kita pinter nih, sebagai misalnya kalian mahasiswa ya, mahasiswi atau murid ya di sekolah ya, kalau kalian pinter ya jangan pinter sendiri gitu loh. Maksudnya kalau kalian lihat ada teman kalian yang kesulitan ya kan, kalian bisa bantu gitu kan, yang nggak perlu kasih dana kan ya kan ya, maksudnya bantu dengan dana ya kan, kasih uang jajan ke kantin ya nggak begitu juga kan. Maksudnya apa sih yang susah gitu kan, dibantu ya kan, misalnya pelajaran matematika atau pelajaran kuliah ya kan, boleh dibantu. Jadi seperti itu. Jadi bukan hal tidak pelit atau suka memberi dalam hal finansial ya, tapi juga berkaitan dengan sikap yang lain sebagai kalian di sekolah ataupun kalian di kampus seperti itu ya. Lanjut ya. Saya berapa menit lagi? 20 menit minimal sampai 30 menit maksimal ya, Ernest. Oke. Tadi kemurahan. Lalu setelah itu yang keenam ada sebentar ya. Ada kebaikan. Oke, kebaikan di sini berbicara tentang ketulusan jiwa ya, yang membenci kejahatan. Berarti kebaikan yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan sikap ya, sikap dan perbuatan kita untuk membenci kejahatan. Oke, jadi ya kita bisa melihat ya, ketika misalnya orang berbuat jahat ya, tentunya kalau orang berbuat jahat ya berarti sebelum dia berbuat jahat pasti dia juga memiliki pikiran-pikiran dan hati yang jahat ya. Kenapa dia bisa memiliki hati dan pikiran jahat? Karena dia tidak ingin membenci kejahatan, tetapi di mana suatu kondisi ya dia menerima kejahatan sebagai solusi, mungkin sebagai solusi untuk untuk mengatasi permasalahan ya. Tentunya di sini yang dimaksud dengan kebaikan ya bukan hanya berbuat baik. Ada orang susah kita tolong ya kan, ada orang tidak mampu kita tolong. Jadi bukan hanya sekedar itu standarnya. Jadi Tuhan ingin agar sikap hati kita membenci kejahatan, bukan menyukai kejahatan. Ya, jelas. Jadi orang Kristen juga kan tidak kebal dengan dosa. Kita juga pasti pernah lah jatuh dalam dosa, kita juga pernah tersandung dalam kesalahan. Kita juga kadang yang mengecewakan orang lain gitu loh. Kadang kita juga kan membuat orang lain sedih, membuat orang lain marah secara tidak langsung maupun langsung. Ya kan? Kita mungkin egois, dan kita mungkin juga pernah lah menyakiti orang lain. Tetapi intinya kalau kita terus-menerus bisa introspeksi ya, kita bisa terus-menerus melihat ke dalam diri kita sendiri ya, dimana
Roh Kudus itu kan juga bisa membantu kita, ya dia juga mampu untuk bekerja di dalam diri kita untuk mengoreksi diri kita. Jadi untuk membenci kejahatan ini, kita pertama juga harus memiliki sikap untuk tidak kompromi dengan kejahatan. Jadi sekalipun kita jatuh ke dalam dosa atau sesuatu yang tidak menyenangkan di hati Tuhan, kita juga harus tahu posisi kita di mana, gitu loh. Ya sebagai contoh kan, kalau hari ini kan kita masuk ke musim hujan ya. Ya kita kan tidak mau kan sepatu kita yang bersih ini terkena lumpur kan. Ya kalaupun kita terkena lumpur, sepatu kita yang bersih ini bukan artinya kan kita dilihat, oh berarti kita atau saya senang main lumpur gitu loh dengan sepatu yang bersih ya. Enggak juga kan, begitu. Ya tentunya kita ingin sepatu kita bersih kan, sepatu kita bersih begitu. Jadi dalam hal ini kita harus mengerti posisi kita ya. Kita berada di posisi yang mana, membenci kejahatan atau mencintai kejahatan, membenci dosa atau mencintai dosa, gitu. Jadi untuk pertobatan sekalipun, ya tentunya Tuhan ingin mau kita mengakui segala dosa kita di hadapan Dia. Jadi Tuhan ingin juga umatnya itu mengaku dengan sikap hati yang rendah hati. Jadi bukan ditutup-tutupi dengan kesalehan ya kan, seolah-olah oh Tuhan, saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin memberi perpuluhan, saya rajin membantu orang lain, ya saya kudus di hadapan-Mu. Jadi seperti itu ya. Jadi seolah-olah oke, ini manusia suci kan yang berdoa di hadapan Tuhan. Nah jadi yang Tuhan mau kan jelas ya, kekristenan itu kan bukan agama ya, bukan semacam berbahaya sekali ya kalau kekristenan itu dianggap sebagai berhala gitu. Saya tidak ingin pribadi ya, ini pandangan saya pribadi. Saya melihat itu kekristenan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai tanda kutip berhala ya, dalam artian oh kalau masuk Kristen ya kan, wah dia pasti sukses gitu loh. Ya kan, terus ketika ada sesuatu yang salah, oh kita lebih baik meninggalkan kekristenan gitu loh. Jadi ya nggak begitu juga kan, maksudnya Tuhan Yesus ataupun kekristenan itu sendiri jangan diperlakukan seperti itu ya, seolah-olah kekristenan itu zona nyaman ya kan, gereja itu zona nyaman gitu. Tidak gitu. Menjadi pengikut Kristus itu banyak sekali hal yang menjadi challenge dalam kehidupan kita begitu ya. Tentu saja Alkitab menjanjikan berkat ya, Alkitab menjanjikan kesembuhan, Alkitab menjanjikan pimpinan dari Roh Kudus, damai sejahtera dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kan, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus pikul salib kita. Kita harus mengerti posisi kita sebagai orang Kristen itu harus mengenal ya pribadi Kristus. Jadi mengikut Yesus untuk apa? Untuk berkat-berkatnya? Ya kan enggak juga begitu. Kita harus melihat kalau mengikut Kristus artinya kita harus memiliki hubungan pribadi ya, hubungan pribadi yang dekat dengan Dia ya, face to face. Jadi seperti itu. Nah, itu kebaikan. Lalu kita bicara lagi di sini buah roh tentang kesetiaan ya, di mana kesetiaan itu berarti berbicara mengenai kita yakin dan percaya ya, dan taat. Oke, nah di situ. Jadi Tuhan ingin kita setia. Jadi sekalipun kita tidak setia kan, Tuhan bilang Dia tetap setia. Gitu. Jadi kesetiaan itu juga berbicara tentang orang yang bisa diandalkan. Jadi kalau kalian mau mengukur kesetiaan orang, kasih dia tanggung jawab yang kecil. Kalau dia bisa menjalankannya dengan baik, ya artinya dia pasti juga akan bisa menjalankan tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kesetiaan ya tentunya ini kita berbicara tentang komitmen ya guys. Jadi untuk mencari orang yang komit itu susah ya. Kadang saya juga sendiri masih belajar untuk menjadi orang yang komit, yang setia, jadi seperti itu. Ya hidup kan adalah ini ya, proses pembelajaran, kita tidak pernah berhenti belajar. Gitu. Jadi kalau kita juga merasa yang paling hebat, merasa yang paling pintar, artinya ya orang itu telah berhenti untuk belajar, dan orang yang seperti itu biasanya ya akan kurang bisa berkembang ya, atau bisa menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Nah, setelah kesetiaan
buah roh selanjutnya itu adalah kelemah lembutan. Di sini mencakup tingkah laku ya. Jadi bukan hanya sikap hati tapi juga perilaku. Dan kalau kita bicara kelemah lembutan itu berarti kita bukan orang yang pendendam ya, kita bukan orang yang gampang untuk membenci orang lalu menyimpannya dalam hati, dan itu bisa jadi penyakit guys ya. Ya kan, kalau kita memendam kebencian, amarah, memendam semacam sikap-sikap yang gimana caranya saya bisa membalas orang ini begitu. Wah, itu pasti ya gimana kita mau beribadah dengan Tuhan kalau kita dalam hati kita nggak beres ya kan, gitu. Saya jamin itu nggak pernah akan ada sukacita, buah roh nggak akan pernah ada dalam hati orang itu. Kalau kita mau buah roh itu bertumbuh dalam hati kita harus buang yang namanya dendam, kebencian, sakit hati, segala macam. Kita harus berani buang itu. Ya, tentunya kita minta pertolongan dari Tuhan ya. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk bisa kita mampu untuk mengampuni orang lain. Nah, setelah kelemah lembutan yang terakhir ada penguasaan diri. Nah, di sini penguasaan diri tentunya ini berbicara tentang otoritas ya, tentang wewenang atau kuasa ya, dimana kita itu bisa untuk mengarahkan, memerintah, bahkan untuk melarang diri sendiri ya, terutama terhadap hal-hal yang negatif ya, kepada amarah, nafsu ya, lalu ada egoisme ya, lalu ada emosi dan lain sebagainya. Ya, tentu saja terkadang saya pribadi sendiri juga pernah lost control ya guys, dalam artian suatu ketika itu saya pernah ada emosi sekali ya kan, terhadap seseorang. Saya sangat emosional, dan di malam hari ya sebelum tidur ya tentunya juga saya berdoa kepada Tuhan, seperti ada yang salah. Jadi seperti hati saya itu seperti kurang damai lah, maksudnya nggak tenang lah, maksudnya ada sesuatu yang harus dibereskan. Ya memang saat itu juga saya percaya kita baca Alkitab ya, saya harus minta maaf sama orang itu ya kan, saya harus minta maaf sama orang itu, harus gentle. Oke, jadi konfliknya mulai ketemu ya, antara gengsi dengan dorongan Roh Tuhan ya, untuk ya gentleman ya, langsung ke orang tersebut dan minta maaf ya. Tentunya itu sangat gak enak ya guys, maksudnya gimana ya, udah emosi tapi disuruh untuk minta maaf begitu loh, untuk datang ke orang tersebut. Jadi jujur ya, itu gengsi sekali kan, maksudnya ini gimana ya. Jadi ada konflik di situ ya guys, konflik batin lah begitu ya. Tapi mau nggak mau memang harus dilakukan, memang itu yang Tuhan mau agar saya memiliki damai sejahtera ya. Jadi seperti itu. Kalau saya memang menjadi seorang pengikut Kristus ya, kita setiap hari itu di challenge dalam artian untuk bagaimana kita bisa serupa dengan Dia, bagaimana kita bisa hidup menurut menurut kehendak Dia. Nah, jadi itu saja dari saya untuk sharing kita pada pagi hari ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengenai buah roh ya, mengenai buah roh, di mana kita belajar dari Kristus. Kita harus rajin gali lagi, baca Alkitab lagi ya, mengenai apa saja yang telah Kristus lakukan dalam hidup kita. Tentunya di masa pandemi ini saya juga berdoa ya untuk teman-teman semua, untuk para pengerja gereja dimanapun mereka berada, lalu untuk masyarakat kita ya, rakyat Indonesia. Kita berdoa sama-sama untuk Tuhan memberikan kekuatan untuk melalui ini semua ya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua untuk melalui pandemi ini, dan tentunya ya semoga kita bisa ketemu lagi ya guys ya di gereja, di gedung gereja. Jadi seperti itu ya. Sebelum itu terjadi ya tentunya Tuhan melihat ya bagaimana ibadah kita secara personal kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia menyembah Dia di rumah, atau kita tetap setia menjalin hubungan pribadi, doa pribadi ya kepada Dia. Jadi itu semua menjadi catatan buat kita semua. Jadi semoga kedepannya kita bisa
ya kiranya Tuhan memberikan kita hikmat ya untuk kedepannya kita semakin bertumbuh di dalam iman. Ya, itu saja sharing saya pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Sorry ya kalau persiapannya kurang baik. Oke, jadi itu saja. Terima kasih dan kita akan tutup sharing kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh firman Tuhan mengenai buah roh. Biarlah buah roh ini menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami menjadi serupa dengan Engkau di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua berdoa untuk setiap keluarga umat-Mu, untuk kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, damai sejahtera daripada-Mu. Kiranya melingkupi keluarga kami di rumah, di tempat dimanapun kami berada ya Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi kami, selalu menyertai kami. Kami percaya bahwa kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian. Pemeliharaan-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Sebab di saat kami lemah, maka kuasa-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi. Bye. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head, in my soul, with my heart, my all, I know that I know, oh, never have I ever found a love so good, so good. And never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my